Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman dari Saint Louis Rapid and Blitz 2022, Ali Reza Firouzja, pecatur nomor 1 Prancis, akhirnya keluar sebagai juara dengan memastikan juara tersisa 4 babak guys. Gila, keren banget sih ini. Ini artinya begitu dominannya Ali Reza Firouzja di turnamen ini. Yap, ini yang kita sangat rindukan ya dari Ali Reza Firouzja. Saya pun sendiri sangat merindukan Ali Reza bisa kembali ke performa terbaiknya. Nah, teman-teman, Ali Reza berhak mengantongi 40.000 US dollar. Dan hebatnya lagi, teman-teman, kenapa dia bisa jadi juara? Jadi rahasianya adalah dia berjanji pada dirinya kalau dia mengikuti Saint Louis Rapid and Blitz itu akan keluar sebagai juara. Pada siapa dia berjanji? Dia berjanji pada dirinya sendiri. Gila. Sebuah resep yang sangat patut kita tiru ya. Artinya dia meyakinkan dirinya untuk bisa jadi juara dan benar-benar terbukti jadi juara. Nah, saya akan ajak kalian untuk menyaksikan partai di babak terakhir di mana Ali Reza menampilkan permainan yang sangat ganas seperti dahulu kita mengenal dia. Itulah kenapa Magnus Carlsen sangat ingin berhadapan dengan Ali Reza di waktu itu. Berhadapan dengan pecatur yang juga kuat, Domingos Perez Linier dari Amerika Serikat. Kita bahas partainya, tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Ali Reza Firouzja memegang buah putih memulai dengan langkah pembukaan Inggris C2 C4. Nah, teman-teman, yang saya amati dari Ali Reza Firouzja di turnamen Saint Louis Rapid and Blitz ini, dia sebagai pemain putih sering banget memainkan langkah C2 C4 pembukaan Inggris. Mungkin ini senjata barunya dari Ali Reza Firouzja. Kemudian Domingos menjawab dengan symmetrical variation, yaitu dengan langkah C7 C5. Putih G3, hitam G6, putih gajah G2, hitam gajah G7, putih kuda C3, hitam kuda C6, dan putih D3, hitam D6. Lihat bagaimana cara Domingos Perez merespon Ali Reza, ya dengan cara yang sama. Itulah kenapa disebut dengan symmetrical, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana cara putih melanjutkan ini? Ya, putih bisa memilih yang pertama adalah langkah E2 E4, kemudian langkah kuda F3, dan yang ketiga adalah langkah A3 untuk mendobrak dari sayap menteri biasanya. Nah, tapi guys, Ali Reza di sini melakukan langkah yang tidak lazim dari tiga pilihan tadi. Dia memilih langkah menteri ke petak D2. Apa artinya? Artinya kita mendapatkan ilmu gratis nih dari Ali Reza. Artinya mungkin ini udah analisa mendalam dari seorang Ali Reza sebelum mengikuti turnamen ini. Lalu bagaimana cara hitam respon menteri D2? Ya, yang paling banyak dimainkan adalah langkah E7, E5. Yang kedua adalah langkah kuda F6 dan yang ketiga adalah langkah E6. Domingos, mantan juara Kuba 5 kali yang pindah ke Amerika Serikat ini merespon dengan langkah E6. Ali Reza melanjutkan dengan langkah B3. Yap, idenya adalah untuk jadi menteri D2 ini menjaga kuda C3 dan kemudian langsung mengeluarkan gajah B2. Dan gajah B2-nya ini dijaga oleh menteri. Jadi kalau dilihat dari langkah-langkah ini dia perkembangannya jadi lebih cepat guys dibandingkan dia harus kuda F3 dulu, kemudian rokade pendek dulu. Setelah B3 hitam kuda G7, putih gajah B2, hitam rokade pendek, putih kuda F3, Domingos mendobrak dengan D5. Putih rokade pendek, hitam D4, putih kuda A4 mengincar pion C5. Kemudian hitam respon dengan langkah B6. Kemudian putih mendobrak dengan langkah E3, hitam E5. Putih pion E memukul D4, hitam pion E memukul D4, putih A3. Yap, coba dobrak dari B3, B4. Hitam mencegah itu dengan A5. Putih benteng F ke petak E1, hitam benteng B8. Putih gajah C1. Lihat manuver dari Ali Reza Firouzja, dia tahu gajahnya bad bishop di sini, gajah yang cukup jelek di petak B2 dipindah ke petak C1. Hitam H6, putih menteri D1. Hitam G5, Ali Reza benteng A2. Manuver dilakukan oleh Ali Reza Firouzja untuk memindahkan bentengnya menyusun baterai di petak E2. Hitam gajah D7, Ali Reza mendobrak dengan H4. Boom. Hitam G4.
putih kuda H2, hitam H5. Alireza mendobrak kembali dengan langkah F3. Hitam kuda E5, putih pion F memukul G4, hitam pion H memukul G4. Alireza manuver benteng A ke petak E2, ancam kuda E5. Hitam menjaga dengan F6. Alireza melanjutkan dengan benteng E4. Dominguez mengancam dengan gajah C6, mengancam benteng di petak E4. Alireza tidak kabur, guys. Apa yang dilakukan Alireza? Alireza memukul pion G4 dengan kuda. Yap, dia memberikan benteng ditukar dengan gajah. Hitam lakukan itu, kemudian putih benteng memukul gajah, hitam kuda memukul kuda, benteng memukul kuda, dan hitam F5. Apa yang diinginkan Alireza? Padahal dia rugi menukar benteng dengan gajah. Nah, kita lihat bahwa dengan pertukaran benteng dan gajah, Alireza memiliki sepasang gajah, dan ini permainan terbuka, guys. Jadi sangat ideal memiliki sepasang gajah. Setelah langkah F5, putih benteng ke petak G5, hitam benteng F6. Putih lanjutkan dengan gajah ke petak F4. Boom. Mengincar benteng di petak B8. Benteng geser ke petak C8. Gajah masuk ke petak E5. Hitam benteng G6. Sobat Herald Chess yang sedang menonton, bisakah kalian tebak apa yang dimainkan oleh Alireza di partai berikutnya? Di langkah berikutnya merespon langkah benteng ke petak G6, teman-teman. Bisakah kalian pikirkan ide dari Alireza Firouzja? Ya, melihat evolution bar kalian bisa lihat bahwa putih sudah unggul, tersisa 57 detik dan lawannya 13 detik. Alireza memainkan langkah gajah ke petak D5. Boom, congratulations kalau kalian memiliki ide yang sama. Jika kuda memukul gajah, maka benteng G6 akan tercipta ancaman pinning di gajah G7 dan juga ancaman kuda di petak D5. Jika dilanjutkan dengan kuda F6, ya tinggal makan, maka akan kehilangan menteri. Artinya gajah D5 hitam raja F8. Bisakah kalian lanjutkan serangan dari putih? Congratulations kalau kalian menemukan langkah menteri ke petak H5. Boom. Ya, hitam memilih gajah memukul gajah. Dan itu merupakan sebuah kesalahan yang membuat putih makin unggul. Apa yang akan terjadi jika benteng memukul benteng? Maka skakmat terjadi diciptakan di petak F7 dengan menteri F7. Adakah pilihan lain? Ya, mungkin dengan menteri ke petak E8, tapi akan tercipta benteng memukul pion F5. Jika kuda pukul benteng, maka menteri memukul kuda. Yap, dengan gajah ke petak F6 akan kuda pukul B6. Lihatlah betapa sengsaranya menjadi pemain hitam, guys. Jika benteng ke petak D8, maka akan dilanjutkan dengan gajah C7. Jika menteri masuk ke petak E1, maka akan ada raja G2. Simple. Menteri E2, maka akan diamankan dengan raja H3. Setelah menteri ke petak H5, kemudian hitam gajah memukul gajah E5, putih lanjutkan dengan benteng memukul benteng G6. Kuda memukul benteng, kemudian menteri pukul kuda, hitam menteri C7. Kuda memukul pion B6, hitam benteng D8. Ya, bisakah kalian lihat 3 langkah skakmat yang bisa diciptakan oleh Alireza Firouzja, teman-teman? Congratulations kalau kalian menemukan langkah menteri G8, boom, raja E7, menteri ke petak F7. Di sini Dominguez sudah menyerah. Tapi jika dilanjutkan raja ke petak D6, maka skakmat dengan menteri E6. Sebuah permainan yang sangat luar biasa dari Alireza Firouzja. Dia sudah kembali ke performa terbaiknya. Mudah-mudahan di turnamen berikutnya dia bisa kembali lagi masuk ke 3 besar dunia. Apa komentar Anda untuk partai ini dan apa komentar kalian untuk performa luar biasa dari Alireza Firouzja di St. Louis Rapid and Blitz 2022? Sebagai runner-up adalah Hikaru Nakamura dan peringkat 3-nya Maxim Vachier-Lagrave kalau tidak salah, teman-teman. Kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa bantu aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Apakah Alireza akan kembali ke jalur juara dunia? Catur Yes, Indonesia, Jaya Bosku.